Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa radio TV Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar dan pencinta radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar dan pencinta radio As-Sunnah Kita Cirebon, para pendengar dan pencinta radio Sahabat Muslim Tegal, dan radio-radio Roja yang merilai acara ini, dan radio-radio lainnya yang merilai acara ini pula. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, melimpahkan kesempatan, kesehatan, dan semoga Allah selalu senantiasa melekatkan rahmat-Nya kepada kita, kemudian melekatkan hidayah dan taufik-Nya kepada kita, sehingga kita dipandaikannya di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan-pembahasan yang kemarin, ini memahamkan kembali kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh para pendahulu kita di dalam memahami ilmu badan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua. Di dalam Hilyatul Auliya, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani mengutip perkataan dari Imam Syafi'i, al-ilmu ilman abdan wa addian, ilmu tentang badan dan ilmu tentang din. Dan tentunya ilmu tentang badan ini kita membahas tentang kebutuhan-kebutuhan. Artinya sesuatu yang dibutuhkan oleh badan. Kalau kemudian mengingatkan kembali bahwasanya kita diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, ya, yang tentunya makanan dikonsumsi oleh orang tua kita kemudian menjadi benih, kemudian diturunkan untuk menegakkan tulang punggung kita dan generasi berikutnya. Maka wajar kalau pondasi atau pokok utama di dalam ilmu pengobatan sebagaimana disebutkan oleh para mufassir, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, dan makan minumlah dan jangan berlebih. Ini merupakan pokok daripada seluruh ilmu pengobatan. Artinya seluruh ilmu pengobatan berporos pada separuh ayat ini. Dari situlah kemudian wajar jika terlebih lagi yang membawa risalah ini, membawa syariat ini, kemudian dinyatakan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya merupakan sebuah kaidah pokok. Ya. Sesuatu yang menyelamatkan manusia di akhirat, maka lebih layak digunakan, metode ini lebih layak digunakan untuk menyelamatkan manusia di dunia. Ketika Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian mengambil kaidah ini, bahwasanya kaidah ilmu pengobatan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hifdzul sihah, menjaga kesehatan. Yang di sana dijelaskan, diberikan contoh manakala ada seorang yang melakukan saum atau puasa dan dia juga melaksanakan safar, perjalanan jauh, ya, atau sakit, maka hendaklah dia berbuka. Dan beliau juga memberikan keterangan bahwasanya di sini ada perintah-perintah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, juga ditegaskan di dalam Iqasatul Laghfan dan Fawaidul Fawaid, bahwasanya ada perintah yang perlu kita jalankan, yang manakala kita menjalankan perintah-perintah tersebut akan membuahkan kebaikan bagi badan. Ya, menjalankan perintah. Dan ada materi-materi yang manakala kita ditinggalkan, yang materi tersebut dilarang. Al-himyah,
ya, anil maudi, kita menghindari materi-materi yang akan membahayakan tubuh kita. Kita berusaha mencegah masuknya materi-materi yang akan mengganggu tubuh kita. Kemudian yang terakhir, manakala sudah terjadi masuk beneran, maka yang kita lakukan adalah istifragh, mengosongkan materi tersebut sehingga tubuh dalam keadaan kosong, kemudian seimbang antara materi yang hendak digunakan dengan kegiatan yang kita laksanakan. Maka dalam rangka itu pula kita memahamkan kepada masyarakat untuk agar mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh di saat kita begini, di saat kita begitu. Maka wajar ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan separuh ayat ini, beliau mengatakan ilmu pengobatan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-himyah, berpantang, menjaga diri, ya, memperhatikan bagaimana cara makan, perhatikan bagaimana cara minum, memperhatikan apa yang dimakan, memperhatikan apa yang diminum. Kemudian juga memperhatikan kapan dia tidur, kapan dia istirahat, kapan dia bekerja. Ya, ini punya sebuah pola, ya, pola hidup. Maka yang kedua adalah obat. Dan barang siapa memiliki al-himyah maka dia tidak butuh obat. Dan barang siapa yang memiliki obat maka dia butuh al-himyah. Menjaga diri. Al-himyah itu menjaga diri dari perkara-perkara yang menyakitkan dirinya. Kalau dia sudah punya al-himyah maka dia tidak butuh obat. Maka wajar pula ketika disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas di bukunya Jamil Ulum wal Hikam. Ya, di hadis yang ke-40 sekian beliau menyebutkan tentang sepertiga perut itu diisi sepertiga buat makanan, sepertiga buat udara, sepertiga buat air. Beliau menyitir perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan sekiranya kaum muslimin mengetahui, ya, pada suatu masyarakat itu mengetahui kapan dia makan, kapan dia istirahat, dia bisa membagi perut menjadi 3 bagian. Dan wakulu wasrabu wala tusrifu merupakan pokoknya ilmu kesehatannya dia, dan dia pahami betul, maka niscaya rumah sakit dan apotek itu akan tutup. Rumah sakit dan apotek itu akan tutup. Tentunya termasuk klinik herbal dalam hal ini. Tentunya. Kenapa? Karena mereka dari sinilah keistimewaan Tibu Nabawi. Mereka memiliki pola hidup. Mereka memiliki pola pikir yang bagus. Di mana mereka memahami kapan dia berpikir, apa yang harus dia pikirkan secara dalam, apa yang harus dia pikirkan tidak secara dalam, sebatas apa dia berpikir, mengendalikan kekhawatiran, mengendalikan kesedihan, mengendalikan angkara, mengendalikan kemarahan, mengendalikan. Begitu pula bagaimana dia bisa mengatur pola makannya, pola tidurnya, pola olahraganya, pola geraknya, dan pola diamnya. Ini tentunya hal ini sangat dibutuhkan. Ya, bahkan kalau orang memiliki ini, maka sebenarnya tidak butuh lagi obat, maka tidak butuh lagi dia ke klinik, tidak butuh lagi dia ke apotek, tidak butuh lagi dia ke rumah sakit, tidak butuh lagi dia ke herbalis. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah merupakan anjuran dan nasihat. Dan wajar lagi saya katakan, manakala ketika ada seorang lelaki yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya saya tabib, seorang tabib. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadits shahihah. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah tabib, Allah la tabib, dan kamu rafiq. Ya. Ini mungkin kalau hanya teman saja, teman untuk menuntun tata cara kesehatan, mungkin kalau hari ini bisa disebut secara bebas konsultan itu ya. Maka sebenarnya kita hanya begitu berinteraksi, menuntun bagaimana menata orang, bagaimana pola hidup yang bagus, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana geraknya, bagaimana diamnya, bagaimana olahraganya. Ya. Karena yang sebagian lagi sudah dijelaskan oleh para ustadz. Sholat, zakat, saum, wudu, dan seterusnya itu sudah dijelaskan oleh para ustadz. Tinggal sisi-sisi lain. Ya, makanya wajar ketika Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam Tibbun Nabawi bahwasanya Tibbun Nabawi qat'i ilahiyah, karena pengambilan metodenya berasal dari syariat Nabi SAW, ya. Dan apa-apa yang bisa menyelamatkan akhirat maka lebih layak
untuk bisa menyelamatkan di dunia. Maksudnya daripada yang lain, daripada teori-teori yang lain. Di mana teori pengobatan itu ada dua. Teori pengobatan berdasarkan eksperimen, uji coba, dan teori pengobatan berdasarkan turun-temurun. Ya tentunya yang lebih layak lagi, lebih layak diutamakan adalah sebuah metode yang menyelamatkan kita di akhirat. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan tobat manakala bersalah. Atau mengosongkan materi yang rusak. Bahwa disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Ighasatul Lahfan. Itu lebih layak digunakan. Kalau sekiranya metode pengobatan turun-temurun saja bisa memberikan manfaat. Ketika dia mengeluarkan obat bisa memberikan manfaat dan bisa mengatasi gejala penyakit penyebab dan gejalanya. Begitu pula dengan metode tajribah, penelitian, uji coba, eksperimen. Ini juga bermanfaat, memiliki manfaat bagi tubuh, mengobati, menyembuhkan, menyehatkan. Binilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih layak lagi digunakan. Yakni metode pengobatan yang tentunya yang berlandaskan kepada apa-apa yang menyelamatkan kita di akhirat, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Maka dari situ pula kemudian kita mengenal makanan mana yang harus dimakan, mana yang tidak dimakan. Jangan sampai berlebih. Walaupun tidak juga berkurang, tidak terlalu berlebihan. Jangan sampai kenyang 2 kali dalam 1 kali makan. Ya. Maka wajar ketika pula, saya katakan wajar pula ketika Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya bukan merupakan tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, yakni obat akrobazin, formula. Obat ini misalkan kunyit, tambah temulawak, tambah sembiloto, tambah berotowali, tambah ini, tambah itu, kemudian dijadikan satu formula. Bukan merupakan tuntunan dari Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Akan tetapi ilmu pengobatan ini sebagian besar mengambil dari Yunani, dari Persia, terkadang ada yang dari Tionghoa. Ya, adapun orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang pedesaan, orang-orang perkampungan, maka mereka menggunakan. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah menggunakan obat dalam bentuk makanan. Menggunakan obat dalam bentuk makanan. Ya, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Kemudian juga kalau memang menggunakan makanan belum bisa ya, meringankan bebannya dia, sakitnya dia, maka menggunakan obat tunggal. Tetapi formula bukan dari Tibu Nabawi, bukan merupakan tuntunan Nabi obat dalam bentuk formula. Maka yang menggunakan obat makanan atau tunggal. Ya, maka yang kita bahas adalah dari sisi makanan. Kali ini obat dari sisi inilah yang kemudian sangat membantu. Karena seperti yang saya katakan tadi, barang siapa mengetahui al-himyah maka dia terbutuh obat. Sebenarnya ini bukan perkataan saya, perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Dan barang siapa memiliki obat maka tetap saja dia butuh al-himyah. Ya, maka mengokohkan al-himyah, memasyarakatkan ini akan sesuai dengan program pemerintah juga, bukan pertentangan. Ya, ini agar masyarakat mendapatkan kesehatan sesuai dengan undang-undang kita. Masyarakat mendapatkan kesehatan. Ya, kalau kemudian artinya ketika masyarakat ditawarkan berbagai macam produk kesehatan, ada yang menawarkan dari eksperimen, ada yang menawarkan dari turun-temurun, ada yang menawarkan dari ini, ada yang menawarkan dari itu, metode ini, metode itu. Maka yang paling tepat adalah metode di mana dia kembali kepada fitrahnya dia sendiri. Ya, yakni menjaga sesuatu yang seimbang. Bahkan keseimbangan ini bukan hanya disebutkan di zaman-zaman ini. Di zaman Nabi SAW akan tapi jauh sebelumnya. 3000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi, 700 tahun sebelum Masehi itu sudah digaungkan pola hidup sehat seperti ini. Jadi menyeimbangkan tubuh antara jiwa dan raga. Kemudian antara raga, badan dengan organ satu dan organ yang lainnya. Terus demikian. Dengan cara menata bagaimana makanan yang benar. Makanan ini bisa digunakan untuk menjaga kesehatannya dia. Ya. Dan ini merupakan pokok. Ini merupakan pokoknya.
Kalau kemudian tidak berhasil, kalau memang berat dan merasa terpaksa, kemudian baru menggunakan obat. Ya, tentunya hal ini bukan berarti kita menafikan, oh, kalau begitu nggak usah minum obat. Ya kalau pola hidupnya bagus, kemudian tidak sakit. Ya, betapa banyak orang yang melakukan pola hidup yang sehat dan mereka berhasil untuk tidak mengkonsumsi obat, baik kimia ataupun herbal, dikarenakan keberhasilan dia dalam menata kehidupan dia, menata pola hidupnya dia. Ini yang lebih utama, ya tentunya. Ya, maka saya selalu menganjurkan. Ya, artinya di sini walaupun saya pribadi memiliki biro jasa ya untuk konsultasi kesehatan, saya tidak mengatakan diri saya dokter, saya juga tidak mengatakan diri saya pengobat, karena di Kepres, keputusan presiden yang ditandatangani oleh presiden kita tahun 2014 bulan Desember, pengobat tradisional sudah tidak boleh menggunakan nama pengobat, tapi disuruh nama penyehat. Dan saya katakan saya juga bukan penyehat, saya bukan dukun, saya bukan pengobat, saya bukan penyehat. Mungkin hanya sekedar menerima konsultasi saja untuk memberikan solusi-solusi, ya menata alhimiyah agar bisa diterapkan sehingga masyarakat kemudian sehat. Ya, artinya biro pelayanan untuk penataan baik dari sisi manajemen, menata mindset seseorang, manajemen seseorang, bagaimana agar segala sesuatu itu tidak lebay, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang membuat dia seakan-akan dunia hancur dikarenakan terkena musibah tersebut. Ya, kita anjurkan bahwasanya kalau Anda sabar, organ Anda akan baik. Kalau Anda sedih, organ Anda akan memburuk dan seterusnya. Begitu pula dengan makannya, minumnya dan seterusnya. Ya. Kita jelaskan juga kapan waktu-waktu terlarang untuk tidur. Kita sudah jelaskan di radio dan TV yang kita cintai bersama ini. Ya, telah kita jelaskan pada awal-awal. Ya. Ini tentang bagaimana pola hidup agar kita bisa mempertahankan kehidupan kita dengan pola hidup yang sehat. Ya, dari situlah kemudian kita akan mendapatkan kesehatan, ya, dan tentunya tidak membutuhkan obat, baik itu obat berdasarkan eksperimen atau turun-temurun. Ya, harusnya demikian. Makanya ini terlepas dari permasalahan saya punya tempat untuk pengobatan. Saya tetap berusaha agar masyarakat pendengar ini mematuhi, ya, kembali kepada fitrahnya, kemudian melakukan keseimbangan dalam hidup, menata hidup yang benar. Ya, malam hari ada larangan tidur, 2 waktu larangan tidur, maka jangan tidur di waktu itu. Yani matahari, yang pertama matahari tenggelam sampai syafaq merah, sampai isya. Kemudian waktu yang kedua adalah habis subuh sampai fajar, itu nggak boleh tidur. Maka kalau kita melakukan ada kebaikan di sana. Begitu pula kita juga bisa menggunakan tidur, kemudian bangun jam 3 dan seterusnya, bisa beraktivitas. Ya, sholat juga menyehatkan tubuh. Ya kan? Begitu pula dengan puasa, begitu pula dengan haji. Ini juga merupakan mengolah raga, menggerakkan badan kita, mengiring jenazah, ya, kemudian sholat berjamaah. Akan tetapi sangat disayangkan, terkadang kebanyakan kaum muslimin hari ini, walaupun jaraknya dekat, nggak sampai 500 meter, paling 300 meter, 200 meter. Mereka pagi-pagi subuh merelakan mengeluarkan motornya, kemudian dengan malas-malasan dia menaiki motor. Ya memang sih nggak ada masalah karena Allah berikan rezeki kepada dia. Akan tetapi dia akan kehilangan keutamaan olahraga itu. Ya, ada satu sisi yang dia berjalan, ada keutamaan untuk badan. Ya, tentunya untuk keutamaan akhirat para ustadz yang lebih tahu pembahasan dari sisi dalil. Kan tapi keutamaan dari dunia, dari badan, untuk keutamaan badan maka masya Allah. Ya, segala macam makanan yang belum terurai dengan berjalan menuju ke masjid maka akan terurai dibanding kita harus naik motor, sebagaimana Muhammad bin Zakaria dinukil perkataannya oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya seorang lelaki itu tidak boleh meninggalkan 3 hal: berjalan kaki, gimana kalau mau sholat jamaah saja naik motor, sebentar sedikit saja naik motor, ya. Tidak meninggalkan jalan kaki, tidak meninggalkan berhubungan seksual,
ketika dia sedang mood dan kemudian ya tidak meninggalkan makan sama sekali. Maka itulah seharusnya yang dilakukan, bukan seperti sekarang ini. Kemudian juga pada kesempatan kali ini kita juga hendak membahas tentang makanan. Yang manakala seseorang itu kemudian butuh, maka akan bisa dikonsumsi. Kapan sih saya membutuhkan ini? Oh, pas saya sakit ini, berarti saya butuh ini. Tanaman yang disebut oleh orang Latin Momordica caranta, yakni pare. Orang Sunda biasa menyebutnya dengan paria. Pare ini banyak terdapat di daerah tropis. Dia tumbuh baik di dataran rendah, dan dia ditemukan tumbuh liar di tanah yang terlantar, bahkan di tegalan, dan dia juga bisa dibudidayakan atau ditanam di pekarangan dengan cara dirambatkan. Ya, kemudian diambil buahnya, dan tanaman ini banyak memerlukan sinar matahari sehingga dia akan tumbuh subur di tempat-tempat yang agak terlindung. Dia tidak banyak memerlukan sinar matahari, makanya di tempat yang agak terlindung dia tumbuh subur. Dan bukan cuma buahnya, daun pare ini juga berkhasiat. Di mana daun pare yang tumbuh liar ini dia dinamakan dengan daun tundung. Dan ini lebih berkhasiat bila digunakan untuk pengobatan. Dia juga berkhasiat. Selain daun juga buahnya yang masih muda dimakan sebagai lalap. Ya, setelah dikukus terlebih dahulu kemudian atau dimasak sebagai sayur, dioseng-oseng atau tumis, sambal goreng, dibuat some biasanya orang. Dan tanaman ini juga dapat digunakan untuk membunuh serangga. Ya. Dan bagian yang digunakan biasanya adalah buahnya, bijinya, bunganya, daunnya, dan akarnya. Di mana pare ini dimanfaatkan berdasarkan karakteristiknya. Penelitian yang dilakukan pada zaman dahulu. Pare memiliki rasa yang pahit. Ya, artinya sifatnya pare ini dingin dan kering. Ya. Dia berkhasiat mengeringkan dan merangsang timbulnya diare. Dia dingin dan kering. Artinya dia membersihkan dan mengeluarkan panas. Mengeluarkan panas dari dalam tubuh. Kemudian dia menguatkan energi vital yang berbalik. Seperti orang gangguan lambung, energi vitalnya berbalik menjadi cekutan. Energi vital limpa berbalik energi vitalnya sehingga buang air besar. Mudah buang air besar. Maka dia membetulkan energi vital yang berbalik dan mengukuhkan esensi, mengukuhkan saripati makanan, menyimpan cairan yang lembab atau rutubah, dia kokohkan ya, saripati makanan sehingga dia dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan kokohnya darah, kokohnya keringat, ya. Maka dia bisa mempertahankan agar keringat tidak terlalu banyak keluar. Bagi orang-orang yang terkena gangguan jantung, maka dia bermanfaat untuk menguatkan jantung dan mengokohkan cairan sehingga tidak keluar. Mengukuhkan cairan juga untuk tidak keluar pada pria saat berhubungan, mencegah terjadinya ejakulasi. Mengokohkan darah juga pada saat seorang pendarahan, ya. Dan mengeringkan lembab, di mana lembab ini sering mengganggu atihal atau perut kecil, di mana dia mencakup pankreas dalam hal ini, makanya dia sering digunakan untuk diabetes, dikarenakan dia mengeringkan kelembapan, ya, yang kemudian timbulnya adanya diabetes sehingga dia bisa dijadikan sebagai obat dan merangsang timbulnya diare. Ya. Kemudian pare juga bekerja mengembalikan gerakan energi vital ke atas sehingga mengatasi gangguan buang air besar dan juga mengatasi energi vital paru yang bermasalah sehingga terjadi timbul batuk, mengatasi muntah, sembelit akibat kemacetan masalah urin. Dan pare juga bekerja mengeringkan pengaruh-pengaruh zat lembab. Di mana kita ketahui bersama seringnya kelembapan ini kalau dahak itu lembab stuck di paru akan terjadi batuk. Kalau stuck di rahim akan menjadi kis, tamiom dan seterusnya. Kalau di dalam kulit di luar daging kan bisa menjadi bisul atau menjadi tumor, kanker dan seterusnya di organ-organ yang lainnya, maka dia mengeringkan lembab sehingga mencegah terjadinya penyakit-penyakit ganas yang hendak menyerang dia. Bahkan termasuk lembab adalah irkunasa, yakni cairan yang berhenti di panggul kemudian terserang angin kering dari luar, kemudian peredaran darah dan cairan tidak bisa berjalan lancar sehingga kakinya mengecil. Ya. Sementara dia mengeringkan lembab tadi sehingga mencegah terjadinya kelembapan yang
jahat, ini kelembapan yang panas, itu dalam klasik kan bisa berubah menjadi bisul yang hidup. Seperti orang hari ini katakan kanker, ya, atau menjadikan tumor, istam, dan seterusnya. Sementara dia mengeringkan lembab. Jadi mencegah. Sebelum terjadi maka dia cegah untuk kelembapan itu tidak membentuk menjadi massa atau benjolan. Dan mengatasi gerak energi dan darah. Artinya mengatasi sindrom batuk, lemahnya energi vital paru, ya, atau energi vital paru yang macet, mengatasi sindrom darah yang macet. Ya. Dan pari juga bersifat dingin. Dinginnya pari ini membersihkan darah. Kalau saya katakan tadi dia pahitnya mengeringkan lembab, berarti mencegah timbulnya benjolan. Kemudian dinginnya ini menghabiskan peradangan. Dimana kalau terjadi lembab dan panas bersatu, itu bisa terjadi bisul, kanker, dan seterusnya. Yang munculnya darah dan nanah. Sementara pari ini pahitnya mengeringkan lembab, mencegah terjadinya benjolan. Sementara dinginnya mencegah terjadinya peradangan. Membersihkan panas. Menawarkan panas racun. Dan dingin pada pari ini bekerja melenyapkan panas secara umum. Adapun pari ini sangat baik untuk organ jantung, hati, dan paru. Ya. Khasiat buahnya secara umum dia digunakan untuk peluru dahak, membersihkan darah, menambah nafsu makan, menurunkan panas, menyegarkan badan, dan buahnya juga digunakan sebagai obat cacing. Ya, dan bunganya memacu enzim pencernaan, sementara daunnya sebagai peluru haid pada orang-orang yang terkena gangguan haid, pencahar, atau merangsang buang air besar, atau perangsang muntah dan menurunkan panas. Sementara para peneliti yang meneliti pari ini, ternyata pari memiliki kandungan yang memiliki efek farmakologi yang sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh para pengobat klasik. Di antaranya dia memiliki karbohidrat, di mana diketahui bersama bahwa dia merupakan sumber energi utama bagi tubuh yang berfungsi sebagai sumber energi untuk aktivitas otak. Makanya kalau pari ini sejuk menguatkan jantung, akan bekerja memberikan semangat kepada otak untuk berpikir, ya. Dan ternyata di situ ada karbohidratnya untuk aktivitas otak juga dan pembentukan sel darah merah. Tadi kita sebutkan juga secara klasik dari tentang masalah darahnya dan sistem saraf, serta membantu dalam proses metabolisme protein dan lemak. Dan pari juga memiliki vitamin A yang menjaga kesehatan mata di luar perkiraan, kan. Ya. Kemudian dia juga mencegah kanker, penyakit jantung, seperti yang tadi dikabarkan oleh para ahli klasik. Dan juga berperan dalam proses reproduksi, artinya mempengaruhi kesuburan, terutama pada wanita ataupun pria, untuk mencegah terjadinya ejakulasi dini, seperti ya dari sisi teori klasik tadi saya sebutkan. Ya. Kemudian dia juga memiliki vitamin B yang menormalkan fungsi saraf, otot, dan jantung sehingga menenangkan, ya, mencegah terjadinya orang susah tidur, mengatasi insomnia. Dan vitamin C-nya meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker serta antioksidan, dan mencegah timbulnya sperma keluar sebelum waktunya dan memperbagus kualitas sperma. Saponinnya mencegah penggumpalan darah dan mengencerkan dahak, seperti yang saya katakan tadi di muka. Para peneliti klasik mengatakan. Dan dia juga mengandung asam oleat atau omega 9 yang bersifat, ya, anti gula, anti lemak. Dan dia juga memiliki alkaloid yang bersifat sedatif atau termasuk obat bagi para penderita insomnia. Secara umum saya bicara, baik dari sisi pandangan klasik maupun pandangan peneliti, dari sisi turun-temurun ataupun dari sisi penelitian, pari ini berguna untuk memperbanyak ASI, mengatasi benjolan, karena tadi saya mengatakan mencegah terjadinya massa atau benjolan, mengatasi batuk kerjan, mengatasi bisul, cacing gelang, demam, disentri, eksim, haus dikarenakan panas dalam, bahkan mampu membunuh virus HIV. Dan baik untuk penderita HIV, infeksi kencing manis, kencing nanah, kolesterol, liver, malaria, mata sakit dan merah. Bahkan dia menambah nafsu makan. Karena dia punya vitamin A, makanya dia bagus untuk mata. Mengatasi nyeri haid, panas dalam, pingsan dikarenakan udara yang panas. Mengatasi peradangan-peradangan seperti radang tenggorokan, radang usus, ya, radang amandel, rematik, asam urat, sariawan, sembelit, stroke maupun wasir. Dan bijinya sering digunakan untuk mengatasi cacingan. Bahkan bijinya sering digunakan dijemur kering, kemudian digongseng atau disangrai. Ini kemudian diseduh seperti kopi. Seringnya digunakan untuk para pria untuk gangguan impoten. Bagi pria yang impoten, bukan hanya ejakulasi dini ya. Kalau ejakulasi dini cukup buahnya. Ini bijinya biasanya digunakan untuk mengatasi impoten. Ya.
dan digunakan untuk mengatasi kanker. Adapun bunganya untuk gangguan pencernaan, ya. Kemudian akarnya digunakan untuk mengatasi disentri, amuba dan wasir. Pemakaian secara umum bisa diminum 15-30 gram. Ya, pare yang sudah dikukus kemudian direbus. Kukus atau rebus, kemudian di jus. Dan pemakaian atau dilalap boleh. Pemakaian luar bisa menggunakan buah atau daun secukupnya, digiling halus, kemudian ditumbuk, digunakan untuk luka bakar, bisul, eksim, pembengkakan, digigit serangga, biang keringat, atau pelancar asik dibalurkan di sekitar payudara. Ya, jadi dia sangat bermanfaat untuk pembengkakan, melancarkan ASI, batuk kerjaan, bisul, cacingan pada anak, infeksi dikarenakan cacing gelang, demam, diabetes, disentri, ya. Kemudian juga eksim, haus karena panas dalam, stroke, impoten, kencing nanah, malaria, menyuburkan rambut, ya. Kemudian menghilangkan bekas luka, mengatasi nyeri haid, sakit lever, sampai kepada sariawan, sembeli dan wasir. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini, manfaat, khasiat dan manfaat dari sayur. Ini masuk, walaupun dia buah tapi masuk kategori sayur. Ya, karena tidak ada orang makan buah pare, makan buah pare yang sudah matang, tidak, tetapi digunakan sebagai sayur. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sesi berikutnya, sesi kedua, sesi tanya jawab. Untuk memandunya saya serahkan kepada saudara saya Al-Kharida. Silakan. Terima kasih saya Muhammad Faris Alkan. Jadi sekarang kalau mesen somai jangan lupa pesen parianya juga ya. Biasanya betul. Orang dilewatkan karena pahit. Baik, bagi Anda yang ingin berinteraksi kepada Sinse berkonsultasi perihal kesehatan Anda, silakan di 0218236543 ataupun pertanyaan via pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami akan buka penelpon yang pertama di pagi yang berbahagia ini. Silakan. Halo. Nah. Halo. Ya, bagi Anda yang ingin berkonsultasi, kami persilakan di 0218236543 perihal kesehatan Anda ataupun memperdalam materi kita tentang manfaat dan khasiat dari paria. Silakan di telepon kami. Silakan. Halo. Nah. Ya, halo, sudah masuk? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari Ibu di Bekasi. Ibu siapa Ibu? Mohon maaf. Ibu Jamilah. Ibu Jamilah di Bekasi, silakan ya. Ibu. Ya, mau tanya, ini saya punya gula darah ini agak tinggi, di atas 300. Nah, itu tadi dikatakannya daun pare bagus ya? Buahnya juga bagus, Bu. Buahnya bagus juga, buahnya dikukus dimakan ya. gitu. Ya, cukup pertanyaannya. Maka iya itu. Ya, saya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Iya, betul. Pare ini kalau diabetes saya lebih cenderung kepada memang walaupun daun ya, tetapi enakan buahnya ya. Buah pare ini juga bisa digunakan untuk diabetes. Ibu bisa menggunakan tergantung dari tinggi rendahnya gula darah. Kalau 300 ke bawah, ibu cukup menggunakan 100 gram pare yang kemudian dipotong-potong. 100 gram pare kemudian dipotong-potong ditambah dengan garam 1/4 sendok teh. Saya ulangi, 1 on pare yang dipotong-potong kemudian ditambah dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ditambah dengan air 3/4 gelas. Ya. Tapi parenya terlebih dahulu dikukus, itu juga lebih baik ya. Jadi 1 on pare tersebut kemudian dikukus, kemudian ditambah 1/4 sendok teh garam, kemudian ditambah dengan 3/4 gelas air, kemudian di blender. Ya, kemudian di blender, setelah di blender kemudian diminum. Ya, kalau kayaknya kurang ini bisa digunakan sebagai lalap ya, pare ya, ditambah dengan 1/4 sendok teh garam tadi. Tapi kalau ada gula ya darah yang tinggi ya, ada darah tingginya pula, maka tidak perlu memakai garam, tapi cukuplah menggunakan pare 1 on ya. Demikian, mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, Sinsi, apakah ada hubungannya dengan yang berpahit-pahit? Karena pare ini pahit, ada juga madu pahit, bagus juga katanya untuk diabetes. Apa ada hubungannya, Sinsi? Jadi seringnya orang ini menyamakan memberikan obat kalau kencing manis ya, atau diabetes itu mereka menggunakan yang pahit ya. Yang pahit, betul.
Jadi pada prinsipnya sebenarnya nggak harus sih, nggak harus pahit. Walaupun kebanyakan obatnya pahit seperti obat mimba, protowali, pasak bumi. Ya, artinya semua Pasak bumi bisa buat ini juga? iya pasak bumi kan buat diabetes. Pasak bumi itu buat diabetes yang diabetesnya itu sudah ada lemas syahwatnya, dan pare juga bisa buat diabetes yang ada lemas syahwatnya nih, buah sebiji-bijinya ya kalau ada apa impotennya ya. Dan rata-rata ya memang demikian. Tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah dikarenakan organ dari tihal kan yang menguasai pankreas dalam hal ini. Kalau dalam pengobatan klasik diistilahkan tihal. Nah, ketika tihal ini lagi menderita sakit, maka kita memberikan kekuatan dari organ lain. Biasanya dari organ jantung. Ya. Dan organ jantung itu salah satu penguatnya adalah pahit. Ya. Dan memang qadarullah pare ini pahit, maka mengeringkan lembab di tihal, karena tihal itu ada sakit, lemahnya tihal dikarenakan terlalu banyak timbunan lembab, sementara pahit itu mengeringkan lembab. Ya, pahit itu mengeringkan lembab, dan pahit dan sejuknya juga menguatkan tihal dari sisi jantung. Makanya ketika tihal ini menguat, maka dia akan bisa produksi insulin kembali ketika dia menguat, dan dia bisa memproses gula menjadi tenaga, kemudian bisa memproduksi insulin kembali. Walaupun tidak semua tipe diabetes itu harus Pahit. dengan pahit. Mungkin kalau memang ada kita diberikan kesempatan, kita bisa membahas integrasi ya antara barat, kemudian menurut pandangan kami. Jadi diabetes dalam barat bla bla begini, kemudian menurut pandangan kami adalah begini, organ apa yang terkena, kemudian solusinya bagaimana. Begitu pula dengan asam urat, begitu pula dengan darah tinggi. Bukan membentrokkan ya? Bukan membentrokkan. Jadi kita menunjukkan permasalahannya. Jadi kalau di kedokteran konvensional diabetes itu begini, obatnya adalah yang dokter ketahui. Nah, sudut pandang kami orang diabetes selama pengamatan kami dan penelitian, diabetes itu begini, ada sekian macam penyebabnya, ada organ ini. Kalau dia yang terkena organ ini, maka obatnya ini. Kalau yang terkena organ ini, maka obatnya ini. Karena diabetes dalam pengobatan klasik pun dibagi menjadi beberapa kelas, dibagi menjadi beberapa bagian, dan tidak mesti harus obat itu. Bisa jadi 10 orang diabetes, sama-sama diabetes, obatnya itu berbeda. Beda-beda ya? Dikarenakan penyebab dan permasalahannya pun berbeda. Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan kepada Ibu Jamila semoga bermanfaat. Di belakang Ibu Jamila di 0218236543 silakan bagi Anda yang berkonsultasi langsung. Nah, Halo. ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan siapa di mana Bapak? Kami dari Papua. Dengan Bapak siapa? Ibnu Marian. Mohon maaf, kurang. Bapak Ibnu Marian. Iya Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak? Ini masalah gembung perut nih, obat-obatan herbal itu yang mana? Iya Mana Bapak. sesuai dengan ini, seperti Oh, baik. Kembung gitu Pak? Iya. Hah? Sering masuk angin toh, Hah? kembung, bau mual-mual. Itu herbal apa yang sesuai dengan perut yang seperti kita? Iya, Baik. Terima kasih Bapak atas Yang interaksi. kedua, Cik. Mohon maaf Bapak, satu-satu saja pertanyaannya dikarenakan Apa waktu. ya? Baik, Ya, Bapak. ya, Terima Pak. kasih atas interaksinya. Sama. Jazakumullah khair. Barakallahu. Waalaikumsalam. Salam terlalu. Silakan. Iya, kayak tadi misalkan kan sebenarnya ini yang belum dibahas di sini ya. Kadang-kadang kan ada orang yang kemudian sakit mah. Sebenarnya dalam mah itu kan pandangan konvensional. Kalau kita kemudian kita memberikan resep mah itu sakit mah itu obatnya ini kan bisa loh tahu dari mana? Padahal mah itu kan wilayah ranahnya para pengobat konvensional gitu ya. Nah sebenarnya kami juga punya penelitian bahwasanya mah itu terdiri dari sekian. Mah karena ini, mah karena itu, ini. Nah, mungkin harusnya juga dibahas di sini ya suatu saat nanti. Jadi insya Allah ya. Jadi kita akan lebih asik. Oh maksudnya yang dimaksud emah di pengobatan klasik itu enggak emah, tapi terkadang ini ada sekian ya, dibagi menjadi sekian. Secara umum saya sampaikan untuk mengatasi emah atau gangguan perut, permasalahan maidah ini atau yang saya sebut sebagai permasalahan perut besar ya,
orang hari ini mengatakan lambung, Bapak bisa menggunakan seibu jari kunyit ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Ya, seibu jari kunyit ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian dicuci, diparut. Kemudian ditambah dengan air kurang lebih 50 cc. 50 cc itu sekitar 2,5 sendok makan air hangat. Ya, kemudian diperas, ya. Kencur diparut, kunyit diparut, kasih air 2,5 sendok makan, kemudian diperas. Setelah peras disaring. Setelah diperas, ambil airnya. Ya, setelah mendapatkan airnya, kemudian diminum pagi hari setelah sarapan dan malam hari, sore hari setelah makan sore atau makan malam. Ya, demikian Bapak yang penanya, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Terima kasih saya jawaban serta solusinya, semoga bermanfaat bagi penanya dan kita semua yang mendengarkannya. Di belakang Bapak tadi yang dari Papua, silakan di 0218236543. Sebelum kita beralih ke pesan singkat, silakan. Naam, halo. Halo. Nampaknya langsung terputus, kadar Allah. Dicoba kembali Ibu yang tadi sudah masuk atau yang lainnya di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo? Ya, silakan. Iya. Ya, assalamualaikum Bapak. Iya. Bapak mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ada feedback Bapak, mohon maaf. Baik. Iya. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana? Di Sukabumi Dengan Bapak siapa Bapak? dengan Bapak Iksan. Bapak Iksan, mohon maaf, itu volume televisinya masih terdengar Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu atau di mute. Baik, terima kasih. Iya. Ya, Taib. Silakan Bapak, pertanyaannya. Pertanyaannya, iya, penyakit kulit Pak, nggak sembuh-sembuh. Penyakit kulitnya berupa seperti apa gitu Bapak? Semua di tangan, Basah, terus di kering? kaki, perut. Basah, kering? Ini semua kadang-kadang bengkak-bengkak Pak. Nggak basah apa kering? Kering, Kering. ya, Mhm. kering Pak. Itu aja Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas Iya, interaksinya. makasih. Baik. Sama. Iya, ada beberapa cara di situ untuk mengatasi gangguan kulit yang seluruh tubuh dalam keadaan basah. Walaupun secara umum seringnya itu dikarenakan kelemahan paru sehingga pertahanan tubuh menjadi lemah dan kulit merupakan cermin dari paru-paru. Kalau para ahli klasik mengatakan, maka ketika terjadi permasalahan gangguan pada kulit, maka ada gangguan pada paru. Saya lebih menganjurkan tidur jangan terlalu malam. Tidur terlalu malam akan melemahkan pertahanan tubuh, artinya melemahkan energi vital paru, dan orang akan gampang masuk angin. Penyakit kulit gampang mendera. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari pola pikir, hindari sesuatu yang menyebabkan kesedihan yang keluar dari dosisnya. Artinya sedih, wajar manusia, tetapi jangan sampai berlebih dan terus menerus. Karena terkadang lemahnya paru dari sisi itu. Bisa jadi dari sisi hawa udara dari luar, bisa jadi dari dalam itu sendiri. Kemudian barulah obatnya. Adapun dari luar, Bapak bisa menggunakan daun sirih. Ya, daun sirih bisa digunakan 7 lembar. Kemudian ditambah dengan brotowali 1 jengkal. Bisa ditanyakan ke tukang jamu gendong yang Solo itu kan pada tahu. Batang brotowali 1 jengkal, kemudian ditambah dengan, kalau orang Sunda bilang putrawali ya, antawali. Antawali atau putrawali atau brotowali ya. Itu atau Tinospora crispa kalau orang Jawa bilang gitu ya. Itu 1 jengkal, kemudian direbus bareng-bareng dengan 7 lembar daun sirih ya. Kemudian direbus dengan 5 liter air sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian dihangatkan bersama dengan air yang lain. Setelah mandi bersih, kemudian dibilas pakai air rebusan yang sudah disaring, air rebusan daun sirih dengan brotowali tadi. Ya, itu digunakan pagi dan sore untuk mandinya. Adapun untuk penyakit dalamnya, untuk dalamnya tadi kita juga sudah sampaikan, sebenarnya pare juga bisa digunakan untuk mengatasi gatal, tapi kalau gatalnya sedikit. Karena biasanya menggunakan daun pare, yakni ditumbuk, giling, kemudian ditambah dengan
sedikit minyak kelapa, daun pari dikeringkan, kemudian ditumbuk, kasih minyak kelapa jadi kayak borehan, kemudian dibalurkan. Nah kalau seluruh tubuh kan jadi nggak enak gitu ya kalau seluruh tubuh. Maka bisa menggunakan obat yang dari dalam. Untuk obat dari dalam, Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit dan 1 ibu jari temu hitam. 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam, ya. Kemudian ditambah dengan 1 genggam daun antanan, kalau orang Sunda bilang. Ini sengaja saya pakai Sunda semua. 1 jari antanan, 1 genggam antanan gede kali ya kalau orang Sunda bilang antanan, ditambah dengan 1 ibu jari kunyit, ditambah dengan 1 jari temu hitam. Kemudian direbus semua bahan dengan 3 gelas air sampai mendidih. Sampai mendidih saja. Setelah mendidih, kemudian disaring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Tidak jadi berapa gelas, tidak. Sampai mendidih saja. Ya, antanan, temu hitam. Tapi yang direbus dari awal itu kunyit, temu hitam, dimasukkan bareng dengan air. Direbus. Ya, direbus. Nah, menjelang mendidih, kemudian taruh daun antanan. Nah, setelah mendidih, ya aduk, kemudian diangkat. Setelah diangkat, kemudian saring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar saya yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse. Tadi disebutkan resep racikannya ada daun sirih. Apakah bila daun sirihnya daun sirih merah, Sinse? Apakah berbeda? Yang sering digunakan memang daun sirih hijau, tetapi kalaupun menggunakan daun sirih merah pun tidak apa-apa. Walaupun daun sirih merah seringnya digunakan untuk obat dalam, dan daun sirih hijau, kan sirih ada sirih merah, sirih hijau, sirih hitam. Gitu ya. Tapi yang paling tidak dikenal itu sirih hitam. Ya. Nah, sirih hitam itu seringnya digunakan oleh kalangan tertentu. Akhirnya juga mahal. Tapi yang sering digunakan adalah sirih merah, digunakan untuk gangguan jantung, pendarahan, tumor, kanker dan seterusnya. Tapi kalau sirih hijau digunakan untuk antiseptik seringnya. Ya. Tapi kalau memang adanya sirih merah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, kalau ada sirih hijau maka gunakan sirih hijau. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya, dan kepada Bapak Ihsan di Sukabumi, semoga bermanfaat. Dan kami akan beralih ke pesan singkat yang telah banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan yang pertama dari Umu Syafiq dari Bangka. Assalamualaikum ya Sinse. Anak saya berumur 6 bulan, masih minum ASI saja. Dan pada beliau BAB-nya hanya 1 kali dalam seminggu, Sinse. Apakah ini ada permasalahan di tubuh anak saya atau apa ada solusinya, Sinse? Yang saya katakan dari pembahasan dulu ketika kita membahas tentang gangguan anak-anak dan solusinya. Anak-anak itu terganggu, yang perlu diperhatikan sekali bagi kita itu gangguan anak-anak itu adalah pencernaan dan pernafasan. Ya. Jadi selain itu sebenarnya tidak. Atau boleh dibilang mayoritas gitu ya. Kalau sebagian yang lainnya ya, kalaupun ada penyakit ya sedikit lah keluar dari itu. Maka sebagian besar adalah gangguannya itu kuncinya cuma 2. Pencernaan dan pernafasan. Ya, tumbuh kembang, pencernaan gitu ya. Kemudian nanti, makanya ada anak-anak flek paru, kurus terus. Kan kurus juga pencernaan juga. Ya. Dan karena flek paru, pernafasan juga. Seringnya itu. Anak-anak itu. Tumbuh kembang, rambutnya kurang subur atau apalah. Itu hampir semuanya itu ke arah situ. Ya. Ya, kemudian buang air besarnya susah. Seminggu sekali. Itu juga pencernaan. Ya. Selain kemudian karena dia ASI tentunya berkaitan dengan ibunya. Ya, ibunya berarti jangan terlalu makan makanan yang ini musim sudah panas. Walaupun mau peralihan, tanda-tanda mau peralihan ketika orang-orang sudah mulai pada bersin-bersin habis salat subuh itu peralihan berarti. Sudah mau dingin musimnya, sudah mau hujan. Tetapi ini masih panas, makanya tidak boleh kemudian mengkonsumsi hal-hal yang panas. Makan yang berlemak, santan, ya. Orang menyusui itu yang paling bagus ya makan minum ya seperti sayur bening, jagung, katuk, bayam, kangkung. Ini bagus buat menyejukkan sehingga ketika sejuk iya, serat tinggi iya, sehingga mempermudah buang air besar. Ya, maka hindari makan-makan yang terlalu panas, coklat, ya, jeroan, otak, kikil, atau makanan-makanan panas lainnya, ya, goreng-gorengan. Dan terlalu berlebih mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya panas akan menyebabkan seorang menjadi sembelit. Bahkan kata Imam Al-Qayyim, korma pun bisa menyebabkan sembelit pada orang-orang yang tidak terbiasa karena dia sifatnya panas. Ya, pada tingkatan kedua, maka bisa pada orang yang tidak terbiasa bisa menyebabkan sembelit. Sementara madu mempermudah buang air besar. Ya, artinya ibunya andil. Tetapi kalau memang hendak obat digunakan, maka bisa menggunakan madu, ya, madu
Kalau madu ternak gunakan madu kapuk randu. Kalau madu hutan gunakan madu hutan. Kalau nggak ada madu ternak gunakan madu. Kalau ada madu hutan gunakan madu hutan. Kalau tidak ada harus menggunakan madu ternak maka gunakan madu kapuk randu. Itu 1 puting dot kemudian dikenyotkan ya, diminumkan pada anak. Dot itu ada putingnya diisi penuh. Putingnya bukan tutupnya ya, puting. Puting itu diisi, setelah diisi kemudian biar dia hisap. Anak itu sehari pagi dan sore, pagi dan sore. Insya Allah mempermudah buang air besar. Karena pada prinsipnya mempermudah buang air besar itu sebenarnya meminum obatnya itu banyak ya, banyak. Termasuk habis itu dikasih minum air, kasih AC, kemudian kasih madu, maka mudah-mudahan lebih cepat buang air besar selain dari penjagaan dari orang tua. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para mendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Berarti asupan dari Ummu Syafiqnya sendiri dan Ummu Syafiqnya sendiri betul. Baik, Dan Syafiqnya. Baik, terima kasih Insi atas jawaban serta solusinya. Dan kami akan membacakan kembali pesan singkat dari Ibu Desi, Ummu Aisyah. Assalamualaikum ya Sinsi. Saya Ummu Aisyah dari Bintaro. Saya ingin bertanya, apa betul seorang ibu hamil bila memakan pare ataupun yang pahit-pahit, maka lahiran atau plasentanya akan nempel dan susah keluarnya Sinsi? Jadi terkadang ada mitos di klasik, mitos di tradisional, dan mitos di barat. Kok saya katakan klasik, tradisional, barat? Iya. Karena ilmu pengobatan itu demikian. Ilmu pengobatan itu ada klasik yang lama, kemudian ada kedokteran konvensional, dan yang mengambil pertengahan, mengambil metode konvensional digabung dengan metode klasik adalah tradisional. Ya, hal ini pertama kali digunakan itu di Tionghoa pada tahun 1960 oleh penguasa pada waktu namanya Mao Zedong, yang pada waktu pengobatan klasik di dinasti sebelumnya dilarang sama sekali. Ya, kemudian yang digunakan adalah kedokteran konvensional. Maka di tahun 1960 baru dikaji ulang, para dokter, 10 orang dokter mengkaji pengobatan klasik, kemudian yang tidak sesuai, tidak standar menurut mereka kemudian dibuang, yang tidak sesuai dengan konvensional kemudian dibuang, yang bisa disesuaikan maka disesuaikan, maka muncul hari ini dengan pengobatan tradisional seperti TCM, traditional Chinese medicine, kemudian pengobatan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, pengobatan tradisional ini adalah perpaduan. Ya. Nah, bagi penanya ini, ketika seorang kemudian menanya solusi penyakit, ini biasanya orang tersebut akan berpikir, apakah saya akan diarahkan yang penting saya akan mendapatkan pengobatan tradisional ya. Padahal pada satu sisi terkadang tidak demikian kita memberikan ilmu pengobatan tradisional kepada seseorang tersebut ya. Terkadang kita menggunakan tata cara yang lain ya. Apakah itu bukan tradisional atau terkadang pengobatan klasik. Adapun gangguan tadi apa gangguan? Gangguan beliau itu apa betul ketika di masalah pare tadi ya? Apakah pare itu akan terkena plasenta? Sebenarnya ini mitos yang belum teruji. Artinya baik dari sisi klasik juga sebuah mitos, apalagi kalau di barat nggak nguji kayak gitu. Jadi sesuatu anggapan yang memang belum ada ujinya, baik dari sisi klasik, nggak tahu kalau tradisional. Tapi kalau saya duduk di tradisional juga tidak ada seperti itu. Ya. Dan saya rasa konvensional juga saya belum menemukan penelitian dari sisi biofarmasi yang membahas tentang pare memiliki kandungan A, B, C, kan harus diketahui dulu. Kandungan apa yang menyebabkan pare ini menyebabkan lengket plasenta dan seterusnya. Ya, dan orang-orang dulu sering menggunakan pare. Tetapi memang pare ini tidak bagus digunakan bagi ibu hamil. Alasannya kenapa? Ketika ibu hamil itu ngidam, hamil pertama hidung ngidam, ini yang manis saja muntah. Ya kan? Apalagi ketika dia mengkonsumsi yang pahit maka tidak. Ya, dia yang diharapkan dia itu cuma 2. Pedas dan asam. Dan pahit lebih parah lagi. Kalau pahit lebih parah lagi. Memang bukan karena lengketnya plasenta, tetapi memang pahit tidak dianjurkan bagi wanita hamil. Dan kalau muntah akan luar biasa parah. Jadi kalau boleh dibilang ini mitos ya, tetapi tidak dibantah. Kenapa? Ya memang nggak makan.
Gak dianjurkan untuk makan. Justru ngapain juga dibantah. Para kedokteran juga paling diem. Pengobat tradisional juga nggak tapi diem. Karena ketika saya membantah, itu ya mengeluarkan energi, capek tapi nggak manfaat. Kenapa? Karena ibu hamil itu nggak makan pare. Itu kan. Ibu hamil nggak makan pare. Terus kenapa harus dikantar? Meskipun itu mitos. Tapi ini hanya sebuah pelurusan saja. Itu hanya mitos saja. Baik tradisional, klasik maupun penelitian. Kami belum menemukan penelitian yang semacam itu. Ya. Akan tetapi, yaitu kembali terlepas dari permasalahan. Itu memang ibu hamil, kemudian kalau makan ini dilarang. Daun pare juga dilarang, parenya juga dilarang. Dan kalau memang memaksakan diri memakan, maka parah sekali ibu hamil. Apalagi yang idam, muntah, rasanya pahit, lebih nggak enak lagi. Jadi begitu. Ya. Keluar dari permasalahan apakah ini benar apa salah. Ya, saya katakan walaupun ini dikatakan mitos, tetapi capek energi vital kalau memang untuk membantah. Karena ujung-ujungnya kalau begitu ibu hamil boleh dong? Enggak. Ya, walaupun tidak memberikan lengket plasenta, kalau begitu ibu hamil boleh? Enggak. Lah enggak, terus ya sudah. Oh enggak ini kok. Ya kan? Gitu Bu. Jadi tetap enggak. Walaupun tidak membuat plasenta lengket, tapi enggak boleh. Tidak dianjurkan ya? Tetap tidak dianjurkan. Ya, akan lebih parah lagi kondisi limpa, lambung dan rahimnya karena pahit. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kami akan kembali bacakan dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Sensei, tadi disebutkan pare dapat digunakan untuk ejakulasi dini. Bagaimana caranya dan pengolahannya? Jadi pare sering digunakan untuk gangguan-gangguan kelelakian istilahnya ya. Baik itu impoten, ya, ini lemah syahwat. Ini sering digunakan dan terutama adalah biji pare. Terutama yang digunakan adalah biji pare. Karena kebanyakan biji-biji itu digunakan kayak biji pete. Bukan pete itu tapi pete lamtoro ya. Pete lamtoro pun sering digunakan dijemur kering kemudian diseduh mirip seperti kopi, kasih garam dikit, itu juga biasanya digunakan untuk impoten. Pete Cina. Ini juga pare juga bijinya juga digunakan. Nah, satu biji pare kemudian disangrai sampai kering. Ya, biji pare satu kemudian disangrai sampai kering kemudian digiling halus. Ya, atau bajunya pare satu, atau kalau tidak banyak saja nggak apa-apa deh. Jemur kering parenya, ya setelah jemur kering kemudian disangrai, goreng tanpa minyak. Setelah itu kemudian ditumbuk halus, kemudian ditaruh di toples. Ya, setiap kali kita hendak minum, ya itu diambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh, diseduh dengan air matang, ya setengah gelas ditambah dengan madu 2 sendok makan, diaduk. Kemudian minum pagi dan sore. Ini untuk impoten. Ya. Dan juga termasuk untuk kalau paling lemah syahwat atau paling ejakulasi dini, maka cukuplah malam mau tidur saja. Tapi kalau impoten maka biasanya pagi sore. Jadi 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh sore, sehingga terkumpul dalam 1 hari dia mengkonsumsi 2 sendok teh. Karena 1 sendok teh peres itu sama dengan 5 gram. Kalau 2 berarti 2 sendok teh berarti dalam 1 hari dia mengkonsumsi 10 gram. Ya, atau 3 cien kalau dalam bahasa sayanya ya. Bahasa sayanya itu 3 cien, kemudian sekitar 2 sendok teh pagi 1, sore 1 untuk impotennya. Dan yang digunakan adalah bijinya. Tapi dijemur kering dulu, kemudian digoreng tanpa minyak, kemudian ditumbuk. Persis kayak kopi lah atau digiling. Persis kayak kopi, ya, bentuknya kayak kopi, rasanya juga pahit. Ya, tetapi aromanya enggak. Kemudian diambil 1 sendok teh peres, dipakai air, boleh ditambah dengan madu. 2 sendok makan atau sesuai selera, kemudian diminum pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan Allah angkat. Dagingnya tidak terlalu signifikan, ya, tidak terlalu signifikan bijinya. Ya? Walaupun karena kalaupun dia buahnya kemudian dimanfaatkan, itu dikukus digunakan buat lalapan, ini mengatasi impoten yang ada gangguan diabetes. Kadang-kadang orang kan diabetes, kemudian diabetes itu kan biasanya ada dua komplikasi biasanya, ke seksual dan ke mata. Nah, ketika dia terjadi seperti itu, maka biasanya orang itu akan menggunakan pare untuk meningkatkan syahwatnya, kemudian menajamkan pandangan matanya. Terus kalau lemah syahwat yang tidak disebabkan karena gula, apakah bisa menggunakan parenya? Bisa, tetap bisa menggunakan, tetapi tidak sering orang menggunakan, karena seringnya orang yang digunakan buahnya itu digunakan lemah syahwat dalam keadaan dia diabetes. Ya. Kalau nggak diabetes bisa.
tetapi orang tidak sering menggunakan. Ya, biasanya dia kalau tidak diabetes dia akan menggunakan yang lain dong, yang lebih seru kan, misalkan ada lengkuas merah, jahe merah ya, kan. Kemudian dikasih lada, kemudian dikasih gula kan, yang enak lah. Betul. Orang nggak diabetes Ya. kan gitu kan, masa gunakannya yang Pahit. yang nggak enak gitu kan, nggak seru juga kan. Jadi mereka akan cari yang enak. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya baik biji maupun buahnya itu bisa digunakan, baik impoten diabetes atau impoten tidak diabetes bisa digunakan. Kalau bijinya seperti itu tadi, kalau parinya tentunya dikukus, ya, kemudian dimakan. Ya, sekali makan itu maksimal 15 sampai 20 gram. Ya, dalam sekali makannya mungkin sekitar separuh lah pare. Pagi dan sore itu bisa dilakukan bagi orang impoten. Dan ini terlepas dari diabetes ataupun tidak diabetes. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kami kembali bacakan pesan singkat sebelum kita beralih ke layanan telepon kami. Assalamualaikum ya Sensei. Assalamualaikum. Dari Abu Sa'adah di Kolakas, Sulawesi Utara. Assalamualaikum Sensei, saya mempunyai anak bayi di bawah umur 5 bulan. Apakah bisa diminumkan air daun pare di bawah 5 bulan? Jadi, pare itu memang pahit ya. Semuanya udah akui. Yang namanya pare itu pahit. Nah, kalau pare itu pahit, kemudian anak kecil di bawah 5 bulan itu dia yang dibutuhkan adalah pencernaan dan pernafasan. Saya lebih menganjurkan madu karena madu itu bagus untuk pencernaan. Ya, 1 puting. Yang manis-manis lah masih kecil. Jadi kelihatannya pahit gimana? Kasihan juga ya. Ya, kasihan juga kan. Jadi bukan masalah boleh apa tidaknya. Permasalahannya ini kebutuhannya apa? Nah, betul. Untuk apa kan? Kalau untuk penurun panas ya mendingan air kunyit. Ya kan? Atau air tumbuh kunci. Ya, dia bisa menyejukkan, bisa menurunkan panas, atau air rebusan kangkung. Ya, dia juga menurunkan panas, atau minyak zaitun dia menurunkan panas. Ya. Kalau untuk pencernaan ya mendingan madu. Kalau orang tua saja kadang-kadang ogah kan, Males ya, enggan, pahit apalagi gitu. ada nggak lagi nggak selain itu Muhammad kan gitu ya, apalagi anak kecil ya, jangan sampai kemudian kita nggak mengkonsumsi kemudian anak. Makanya saya sendiri kalau buka pengobatan dan ngajar, antara buka pengobatan dan ngajar pun beda. Kalau saya ngajar maka jadi doyan, pare doyan. Tapi kalau nggak ngajar, kan kalau ngajar kan ngajarin orang, ya kan. Pare itu bagus. Nah, ketika kita sendiri nggak doyan gimana? Ya kan, orang ngajar. Tapi ketika nggak ngajar boleh dong menolak. Cari dong yang lebih enak lagi kan. Yang nggak ngajar kita nggak memberikan contoh. Jadi seperti itu. Maka kalau bisa yang paling memiliki ruh adalah ketika orang tua itu mempraktekkan. Ketika bilang jangan makan coklat. Tapi sambil makan coklat. Iya. Tapi ini ibu habisin ya. Kamu nggak usah makan coklat, ini sisanya biar ibu habisin. Nah ini kan tetap nggak bagus ketika kita bilang jangan makan coklat, ya kitanya nggak ambil ya buang atau gimana kan, artinya kita tidak betul-betul, kita juga tidak makan. Jangan sampai kemudian sisanya biar, kalau orang tua kan pencernaannya lebih lega, ya nggak juga begitu. Paling tidak demikian. Orang kadang kita tidak makan aja anak makan, kita tidak makan, kita menghindari, itu aja anak kadang-kadang makan ya. Apalagi ini masih kecil ya, jangan dulu dah. Walaupun boleh, tapi jangan dulu. Cari yang lain. Air wortel juga bagus untuk anak, untuk menyejukkan. Tergantunglah pilih yang mana. Masalahnya tidak disebutkan untuk apa. Nah, untuk apa masalahnya tidak disebutkan. Kalau hanya untuk stamina ya pakai madu ya cukup. Untuk pancaroba ya bagus. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat saja. Baik, demikian Abu Sa'adah di Kolaka, semoga bermanfaat. Dan kita akan beralih ke line telepon kami di 0218236543. Bagi Anda yang ingin berinteraksi, masih ada beberapa waktu ke depan. Silakan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini mau tanya ini Ustaz. Nah, dengan Tadi siapa? kan masalah madu ini. Dengan siapa di mana Bapak? Sebagai madu ini kira sekarang ini kan banyak beredar madu-madu. Jadi mau madu yang asli agak susah dicari. Nah, jadi apa kira semacam yang betul-betul itu madu asli, apa tandanya, atau secara apalah sebagai apa macam supaya itu memang betul-betul madu asli kita ketahui kan gitu. Sekarang ini kan banyak madu beredar. Iya. Tapi banyak yang madu palsu kan gitu. Iya. Nah, jadi untuk mengetahui gimana madu yang asli, sama itu sama apa ini Ustaz?
saya kan umur 59 tahun. Jadi kaki saya ini, lutut ini selalu sakit. Jadi selama ini saya mengkonsumsi obat kimia. Nah, jadi kalau nggak saya makan itu obat itu, ya sakit. Jadi tolonglah solusi dari Ustadz dulu, apa kira-kira obatnya untuk Baik. saya jangan makan obat kimia ini. Baik. Terima kasih Terima kasih Ustadz. Bapak atas Assalamualaikum. informasinya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya jawab wabarakatuh. satu saja ya. Apa Yang ini? penyakit Jawab. aja, tapi tahu madu. Ya. Penyakit sudah sering kita bahas ya. Madu pernah kita bahas Pak sebenarnya. Tentang madu itu sebenarnya sudah pernah kita bahas. Dan mohon maaf pertanyaan itu cuma cakup satu saja biasanya. Seragam sama yang lain. Baik tua, muda, ya, pria ataupun wanita. Saya seragamkan. Satu saja biar nanti tidak berbuntut panjang. Jadi saya jawab singkat saja. Sebenarnya sudah berapa kali kita jawab tentang madu. Dan pada prinsipnya untuk mengetahui madu yang murni itu ya gampang. Kalau ingin madu ternak, datang ke peternakannya. Lihat pemerasannya, ya banyak juga kok, di sini juga banyak. Begitu pula dengan madu hutan. Masalahnya kalau kita kalau ciri-ciri Badan POM saja ketika penelitian ini itu juga tidak bisa mengetahui ini madu asli atau tidak, campur atau tidak. Mereka hanya mengetahui kadar air sekian persen. Ada pun mengetahui oh ini madunya palsu, nggak ada tester. Walaupun hari ini beredar katanya akan bisa demikian. Tapi ini belum bisa dibetulkan secara ilmiah. Gitu. Belum bisa, artinya memang kita juga sering dengar dicelupkan korek api, kemudian nanti nyala, kemudian ditaruh di air, kemudian akan membentuk sarang dan sebagainya. Terlepas dari semua itu. Yang paling, kalau Bapak pengen tenang ya, ambil di orang yang amanah, dan orang tersebut mengambil jelas di peternakan, dan betul, dan dia tidak berbohong, sudah. Ya, karena madu-madu sebenarnya hanya ada sekelompok kecil madu-madu yang bukan madu ya, yang mereka bikin madu, nanas diparut ya, kemudian diberikan gula, dan itu saat itu pernah beredar, sehingga orang-orang jadi bingung ini madu gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, pengeringan madu yang tadi kadar airnya banyak, kemudian panaskan sehingga kadar airnya jadi berubah jadi sedikit ya, itu aja sih sebenarnya yang jadi masalah. Kalau ada pun madu yang murni ya Bapak beli kepada orang yang amanah, karena jangankan kita bikin makanya belum ada pengesahan dari manapun tentang ciri-ciri madu murni, karena ketika dimasukkan ke penelitian pun nggak bisa. Semua orang bisa. Hatta madunya itu bukan madu, hanya parutan nanas madu bikin kan ya. Parutan nanas yang dibikin seperti madu, kemudian dimintakan izin, mereka juga nggak tahu. Mereka nggak punya alat yang kalau madu itu bunyi, nggak bunyi, kalau madu bunyi nggak tahu, nggak kayak orang masuk bandara. Jadi madu itu kayak gitu Pak. Jadi datanglah ambil yang soheh. Bukan berarti saya mengatakan madunya mereknya harus soheh ya. Ya. Mana nanti ya memang ada madu merek soheh sih ya. Ada madu merek soheh, tapi maksudnya bukan itu. Ada juga madu yang benar. Di luar madu soheh juga madu benar ya, teman. Maksudnya ya madunya benar gitu ya. Ambil ya. Kan ada madu-madu hutan Sumatera itu banyak yang bagus. Ya, kemudian madu dari mana lagi? Yang jelas terpercaya tempat pengambilannya, ya sudah. Konsumsi saja. Yang pada prinsipnya kita tenang. Ya, jangan dicurigai dulu. Ini madu apa ini? Jangan dicurigai dulu ya. Ya, atau madu ternak. Kalau saya beli madu ternak itu saya lebih, kalau madu multiflora ya saya cari madu hutan. Tetapi kalau yang ambil yang ternak saya lebih senang misalkan madu karet, madu kapuk randu. Soalnya kalaupun orang bikin nektar ya, dengan sirup, nggak ada sirup kapuk randu. Memang nggak ada sirup karet kan. Adanya kan sirup rambutan, sirup mangga ya. Kalaupun dia nggak ada bunga, bisa dikasih sirup nektarnya ya. Tetapi kalau kapuk randu nggak ada. Tetap harus asli bunga kapuk randu ya. Kadang ini pemikiran saya saja. Dan walaupun banyak beredar, Bapak juga bisa klik di manapun ya tentang bagaimana cara milih madu yang benar. Ya tapi ya sepakat tidak sepakat lah, silakan saja dijalankan, dan itu udah banyak sekali yang beredar. Tapi saya sendiri nggak punya tip karena peneliti di laboratorium pun lab aja tidak bisa menjawab. Apalagi kita yang tidak memiliki
kaca pembesar ya. Dan saya juga bukan ahli madu ya, bukan ahli madu yang bisa menentukan ini madu asli atau tidak asli, itu tidak ya. Tetapi maka kembalikan kepada ahlinya Pak, silakan tentang permasalahan madu ini ataupun penyakit, nanti kalau ada waktu kita jawab di akhir perbincangan kita ya, silakan. Sinsi atas jawaban serta solusinya. Masih ada waktu satu penelpon terakhir di 0218236543 sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Nah, nampaknya terputus. Silakan bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi di 0218236543, kami persilakan, kami mengundang Anda. Nah, halo. Ya, halo. Ya, Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya dari Ibu Ainah di Banyuwangi. Banyuwangi Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Saya mau tanya sih, Mhm. saya ini setiap datang bulan itu pasti kena serangan darah rendah. Gimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah rendah bisa jadi dikarenakan haid yang berlebih dan seterusnya. Ada orang klasik bilang bahwasanya haid ketika darah rendah itu dikarenakan tidak harmonisnya antara hati dan limpa, ya, sehingga pengeluaran darah dari hati, dari sumbernya itu terlalu berlebih, dan limpa atau tihal tidak bisa mengendalikan darah hingga keluar dari pembuluhnya dan keluar secara berlebih pula. Berlebihan ini akan mengakibatkan seorang menjadi kekurangan darah. Ya, adapun darah, kalau kita mengambil lihat asli karakteristiknya, ya, karakteristik asli daripada darah tersebut merupakan materi yang dibentuk dari saripati makanan. Ya, Ibu bisa menggunakan berbagai macam makanan yang bisa segera atau dibentuk menjadi nutrisi tersebut. Di antaranya adalah korma. Menjelang haid Ibu bisa menggunakan korma, 7 butir korma kemudian di blender ya, dengan 3/4 gelas air, setelah itu diminum. Ya, kalau memang parah itu bisa 2 kali sehari, kalau tidak cukup 1 kali sehari ya, untuk khusus haid kekurangan darah ini. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Bisa Silakan memberikan rangkuman sih. ya. Baik. Sekaligus untuk memberikan rangkuman dan menjawab dari pertanyaan Bapak tadi yang Sakit kaki itu ya. sakit kakinya atau ada permasalahan yang pertanyaan madu tadi ya, kemudian sakit kakinya, saya akan jawab sepintas saja bahwasanya nyeri dari kaki ini Bapak bisa menggunakan 3 lembar daun salam, kemudian 1 ibu jari lengkuas ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Saya ulangi, 3 lembar daun salam ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas dan ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Semua bahan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, kemudian diamkan sekitar 30-40 menit. Diamkan 30-40 menit. Setelah jadi kental, diangkat, disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan juga di sini, bahwasanya pare ini telah dilakukan penelitian di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, ini pernah dilakukan di tahun 1985 oleh Lihawa Daud di jurusan farmasi FMIPA Universitas Hasanuddin. Beliau melakukan penelitian efek penurunan kadar glukosa darah air rebusan daun pare dan buah pare kepada kelinci. Hasil percobaannya, maka kadar 15% dengan takaran 5 ml per kilogram berat badan ini mampu menurunkan glukosa darah sebesar 182% pada kadar 20%, pada kadar tadi 15% tadi ya. Sementara pada kadar 20% rebusan daun ini menurunkan 205%. Sedangkan buahnya mampu menurunkan lebih tinggi, yaitu 250% menurunkan kadar gula darah. Kemudian juga penelitian dilakukan oleh Muhammad Farid Wahyu Jatmiko Hasan dan kawan-kawan. Penelitian dilakukan di Pusat Penelitian Obat Tradisional Unair. Ya. Kemudian Muhammad Farid dan kawan-kawan melakukan penelitian pengaruh perasan buah pare terhadap SGPT dan bilirubin. Bilirubin itu yang anak kecil kalau lahir menyebabkan kuning gitu ya.
ya terhadap serum tikus, hasilnya dapat menurunkan SGPT dengan 2 ml selama 3 hari berturut-turut. Berarti dia bagus untuk fungsi hati. Kemudian juga di satu tahun kemudian, di tahun 86, Salamun namanya, itu di jurusan biologi FMIPA UNER melakukan penelitian terhadap glukosa darah terhadap kelinci dan memiliki efek yang signifikan terhadap penurunan gula darah pada kelinci. Dan di tahun yang sama, Lia Deliana di Fakultas Farmasi UNER melakukan penelitian terhadap glukosa darah terhadap kelinci dan hasilnya lebih cepat daripada tolbutamid. Dan sebagai catatan, di pasar ada beberapa macam pare, diantaranya pare kodok yang buahnya bulat, pendek, dan rasanya lebih pahit. Kemudian ada pare gajih yang berdaging tebal, warnanya hijau muda, keputihan, bentuknya besar dan panjang, rasanya tidak begitu pahit. Dan yang ketiga ada pare hutan, pare yang tumbuh liar, buahnya kecil dan rasanya pahit. Dan sebagai catatan, penderita organ yang limpa dan lambung, serta ada kelemahan pada organ tersebut, dan tubuhnya dingin, karena pare ini sifatnya dingin dan pahit, maka yang tubuhnya dingin, menggigil kedinginan, maka makan buah pare dapat mengakibatkan sakit perut dan muntah serta berak. Maka tidak dianjurkan. Begitu pula bagi wanita hamil. Ini pare yang kita perkenalkan. Jadi kita berharap ketika kita sakit, ya, kemudian barulah kita berpikir apa yang hendak kita makan yang bisa mendukung kesehatan kita. Kangkung kah, pare kah, ya, atau bayam kah, atau sayuran apalagi, atau buah apalagi yang kita butuhkan sehingga bisa menjadi pengobatan di samping tentunya alhimia. Selain pola makanan yang bisa mendukung, juga berpantang apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Maka setiap kita menyampaikan, biasanya kita katakan tidak boleh bagi ini, tidak boleh bagi itu. Mudah-mudahan bermanfaat, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kekurangan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.